Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pada Akhirnya Yudas Iskariot Datang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Anak-anak, ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan ruang atas dan pergi menuju Bukit Zaitun, kemudian terus ke Taman Getsemani, Yudas tidak lagi ikut bersama-sama mereka. Pada malam sehabis perjamuan Tuhan, ketika Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu sudah malam. Yohanes 13 ayat 30. Yudas pergi memisahkan diri dari rombongan Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya yang lain malam itu juga pergi ke Bukit Zaitun dan terus ke Taman Getsemani. Tidak ada cerita setelah itu kemana Yudas pergi, tetapi dia memisah setelah perjamuan Tuhan Yesus dan murid-murid bersatu dalam perjalanan di malam itu untuk saling menguatkan. Mereka pergi mengasingkan diri dan berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus menasihati dan memperingatkan mereka supaya berjaga-jaga. Yesus memperingatkan murid-muridnya. Ketika itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Markus 14 ayat 37 dan 38. Tetapi Yudas pergi memisahkan diri. Selama perjalanan Yesus dengan murid-muridnya meninggalkan ruang atas dan pergi ke Bukit Zaitun dan terus ke Getsemani. Tetapi Yudas pergi. Ternyata akhirnya membawa serombongan orang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap Yesus. Pada akhirnya Yudas datang. Yudas datang ke Taman Getsemani. Dia datang bukan untuk berdoa, untuk mendapat kekuatan, supaya dia jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebaliknya, dia datang justru membawa serombongan orang untuk menangkap Yesus. Yudas datang
bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Matius 26 ayat 47. Anak-anak, Yudas sudah jatuh ke dalam pencobaan. Dia telah menjual Yesus kepada imam kepala. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ketika Yesus sudah berdoa berkali-kali untuk mempersiapkan dirinya menghadapi penyaliban yang dia akan alami. Ketika dia sedang berbicara dan berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Matius 26 ayat 46. Ketika itulah akhirnya Yudas datang untuk menyerahkan Yesus kepada mereka yang membawa pedang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah kalau engkau datang kepada Yesus hanya untuk mengikuti dan memuliakan Dia. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Namun sebaliknya, datanglah kepada Yesus untuk mengikuti Dia dan bahkan memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.